Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu kembali di ibadah doa Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020. Mengucap syukur pada malam hari ini kita dapat diberikan kesempatan untuk kita dapat beribadah bersama-sama, walaupun di rumah, walaupun dengan keterbatasan yang ada. Biarlah ini tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi semangat kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan puji, karena Tuhanlah yang patut kita puji dan Tuhanlah yang patut kita muliakan. Nyanyian pujian nomor 22, Pujilah Yesus yang mulia. Puji nama Tuhan. Mari kita akan awali ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa bersama. Mari kita akan berdoa. Tuhan yang bertata dalam surga, ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu, atas segala pertolongan-Mu, ya Tuhan. Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah sertai kami, ya Tuhan. Di setiap hari kami, di setiap minggu kami, di setiap bulan kami, Tuhan selalu ada untuk kami, ya Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini, ya Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami untuk kami dapat bisa beribadah kepadamu, ya Tuhan. Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memimpin kami dalam ibadah kami pada malam hari ini. Inilah Tuhan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sekali lagi, shalom. Ada sukacita pada malam hari ini? Amin. Tentunya kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan bawa penyembah kita. Kita akan siapkan diri kita. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, yang terutama di dalam hidup ini adalah meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Pujian yang terutama akan menyiapkan kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Nama
Dipersilahkan. Shalom, selamat petang, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita kembali dipertemukan dalam ibadah doa pada petang malam hari ini di Rabu minggu pertama bulan Juli. Selalu saya sampaikan, mari terus kita jangan bosan-bosan untuk berdoa seperti yang diajarkan Tuhan, yaitu jangan jemu-jemu untuk berdoa. Karena dengan doa yang terus kita panjatkan, apalagi dengan bersama-sama, dengan bersehati, itu akan mendatangkan kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini sebelum kita nanti berdoa, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang tentunya bisa menjadi dasar untuk doa-doa kita nanti. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita juga berdoa sebentar memohon pertolongan Tuhan agar kita diterangi oleh Tuhan sendiri, hingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat untuk kita masing-masing. Mari berdoa. Bapa yang maha baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kembali syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Kalau petang malam ini kami masih terus diberi kesempatan untuk bersehati dalam doa melalui acara ibadah doa di gerejamu, walaupun masih dengan online. Tapi kami tetap bersyukur, dan sebelum kami nanti bersehati dalam doa, kami ingin kembali merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong, bahkan Tuhan berkati, supaya sebagian firman Tuhan yang kami baca, dengar, dan renungkan menjadi berkat yang semakin menguatkan dan mendewasakan kami. Karenanya bersabdalah kepada kami Bapa, kami siap menerima. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab dalam kitab Injil Matius. Matius pasalnya yang ke-9 ayat 9 sampai 13. Sekali lagi, Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dengan judul perikop, Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bapak Ibu, saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang suka nonton film atau sekurang-kurangnya sinetron gitu ya. Kalau kita memperhatikan, entah itu dalam film atau sinetron atau cerita apapun, biasanya itu di sana akan ada sekurang-kurangnya 2 tokoh ya yang ditampilkan. Tokoh pertama biasanya itu orang yang baik ya. Orang yang baik-baik, dan biasanya itu menjadi lakonnya ya. Lakonnya atau bintangnya sinetron itu atau film itu. Nah, sering kita mendengar istilah protagonis ya. Itu adalah istilah untuk
menggambarkan lakon atau orang atau tokoh dalam cerita, dalam drama, dalam film yang sedang memerankan peran orang baik, jadi orang baik. Terus ada juga pasti karena ada peran orang baik, tentu ada musuhnya ya, yaitu peran orang jahat yang disebut dengan antagonis. Nah, itu di dalam film ya, di dalam sinetron. Bagaimana dengan di dunia nyata? Ya, di dunia nyata ini kira-kira menurut saudara ada enggak dua tokoh tadi? Ya, tokoh antagonis yaitu peran orang jahat atau tokoh protagonis itu peran orang baik. Kira-kira ada enggak? Mungkin kita akan menyimpulkan bahwa di dunia ini ya memang ada dua itu, ada orang jahat, ada orang baik. Ya, kan seperti itu ya. Bisa jadi kita sendiri pun akan menyimpulkan, menilai diri seperti itu. Saya ini bukan orang jahat, saya orang baik-baik saja. Nah, tapi bagaimana dengan Alkitab? Ya, bagaimana dengan firman Tuhan? Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara membaca dalam kitab Roma, ya, tepatnya dalam Roma pasal 3, di sana ada beberapa ayat yang menyatakan nanti kita akan diingatkan atau mungkin dibuat kaget. Ternyata menurut Alkitab ya, dalam Roma pasal 3 ayat 10, lalu ayat 11, ayat 12, Alkitab sendiri yang ternyata menyatakan dengan tegas di sana ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Lalu ayat 11 sampai 12 di sana dinyatakan juga dengan tegas, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bahkan satu ayat lagi, saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah sangat familiar dengan ayat ini, yaitu Roma 3 ayat 23. Di sana dengan tegas pula dinyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini, kita seolah mendengarkan sebuah pernyataan yang boleh dibilang keras gitu ya. Keras. Atau mungkin bisa jadi terlalu keras. Tetapi coba mari kita renungkan. Sesungguhnya itulah kenyataannya. Itulah kenyataannya di dunia ini. Kalau mungkin manusia menilai ada orang jahat, ada orang baik. Sinetron, film membuat peran antagonis dan peran protagonis. Tetapi ternyata Alkitab justru menyatakan dengan jelas semua orang telah berbuat dosa. Ya, semua orang tanpa terkecuali. Tadi ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan bersama-sama belajar ya, merenungkan akan perkara ini. Kalau kitab Roma menyatakan semua orang telah berbuat dosa, bahkan dinyatakan juga tidak ada yang benar, seorang pun tidak, maka tadi dalam kitab Injil Matius ya, kita bersama tadi sudah membaca, ketika Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Kita akan memahami dan mempelajari apa maksudnya ini ketika Yesus merespon tanggapan orang Farisi, yaitu dengan pernyataan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Perkataan ini diucapkan untuk menanggapi orang Farisi yang pada waktu itu mempertanyakan
kenapa Yesus duduk makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Memang ini maksudnya Yesus tidak berkata bahwa orang Farisi adalah orang sehat atau orang benar, sedangkan pemungut cukai adalah orang sakit atau orang berdosa. Pada kenyataannya, semua orang itu berdosa. Tadi dalam Roma 3:23, lalu Roma 3:10 ya, ayat 10 dinyatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi sekali lagi pada kenyataannya Alkitab menyatakan, firman Tuhan menyatakan bahwa semua orang itu berdosa. Lalu kalau menggunakan kata dalam Injil Matius, berarti semua orang itu sesungguhnya sedang sakit. Sakit dalam pengertian berdosa, termasuk orang Farisi. Hanya saja mereka pada waktu itu, ya orang-orang Farisi khususnya, tidak merasa dan tidak mengakui bahwa mereka itu orang berdosa. Nah, pada malam hari ini ketika nanti kita akan merenungkan, menghayati untuk mendasari doa-doa kita, apa yang bisa kita renungi dan hayati? Apa yang kita bisa pelajari dari pengajaran ini? Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, melalui kenyataan ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama, bahwa saudara dan saya, seperti yang Yesus sudah kerjakan, itu punya kewajiban untuk melayani sesama. Jadi pelajaran yang pertama yang saya saudara bisa dapati dari kisah ini adalah setiap orang percaya, saudara dan saya, anak-anak Tuhan itu punya kewajiban untuk melayani sesama. Artinya membawa sesama kita yang juga adalah sama-sama orang berdosa itu kepada Sang Tabib Agung, karena semua orang sakit dalam pengertian berdosa. Maka kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan adalah melayani sesama, membawa mereka kepada Yesus Sang Tabib Agung, supaya sakitnya yang pengertiannya dosa itu bisa disembuhkan. Jadi ini juga yang menjadi alasan kenapa kita harus melayani sesama. Seringkali kita berpikir sebagai manusia yang terbatas ya, oh aku wae urung bener, aku wae isih akeh dosane, aku wae uripku wae sik kaya ngene kok kon melayani sesama. Saudara, mari kita renungkan. Semua orang tadi dikatakan, semua orang telah berdosa. Jadi kalau kita mempunyai pemikiran wong uripku sik kaya ngene, urung patut melayani sesama. Hidupku masih seperti ini, tidak layak untuk melayani, sehingga tidak perlu aku terjun ke pelayanan untuk melayani sesama. Semua orang itu berdosa. Justru karena semua orang berdosa, kita dikehendaki Tuhan untuk saling melayani. Bagaimana membawa hidup kita yang berdosa, yang sakit itu kepada Sang Tabib Agung Yesus Kristus agar disembuhkan. Jadi ini alasan kenapa kita harus melayani sesama. Kenyataan bahwa semua orang berdosa itulah sesungguhnya yang diajarkan Tuhan Yesus, mendorong saudara dan saya untuk melayani sesama. Salah satu bentuk pelayanan yang paling mudah saudara saya lakukan sebetulnya, yaitu ketika kita mau berdoa, mendoakan satu dengan yang lain. Nah ini juga yang seringkali menggodai kita. Wong urip kowe sik kaya ngene kok kon ndongake wong liya. Masalahku sik kaya ngene kok kon ndongake. Aku sing perlu didongake. Saudara, kita dikehendaki Tuhan untuk melayani sesama. Memang kita orang berdosa, semua berdosa, tapi kita dikehendaki untuk saling melayani sesama, membawa sesama kepada Yesus Sang Tabib Agung agar sakit yang adalah dosa itu bisa disembuhkan.
Sehingga sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk merasa wong uripku sik koyo ngene. Kok kon melayani. Wong masalah gue sik koyo ngene kok kon mendoakan orang lain apa ya iso. Nah, inilah persoalannya yang harus kita urai dan kita selesaikan. Ya. Kita harus saling melayani. Memang kita sama-sama orang berdosa, tapi Tuhan mengendaki supaya kita saling melayani. Tadi saya katakan salah satu contoh bentuk pelayanan adalah kalau kita mau saling mendoakan satu dengan yang lain. Bukan berarti yang didoakan itu adalah orang-orang tertentu. Atau bukan berarti yang boleh mendoakan itu orang yang sehat-sehat saja. Tuhan mengendaki sebagai orang-orang yang sakit dalam pengertian berdosa, supaya kita saling melayani. Melayani sesama, membawa kepada Yesus Sang Tabib Agung supaya disembuhkan. Salah satunya adalah dengan cara mendoakan. Jadi sekalipun memang kita sama-sama punya masalah, sama-sama orang berdosa, tapi bukan berarti kita tidak melayani, bukan berarti karena masalah kita lebih berat terus kita tidak mendoakan. Tuhan ingin kita justru saling melayani melalui doa. Walaupun kita masing-masing punya masalah, iya. Walaupun kita masing-masing hidup kita belum sempurna, penuh dosa, iya. Tapi itulah yang dimau Tuhan. Karena memang semua orang berdosa. Kalau nunggu nanti nek masalahku wis rampung, ora rampung-rampung. Kalau nunggu sesok nek hidupku wis bener, ora bakalan bener. Kalau kita tidak mau melangkah seperti yang dimau Tuhan. Tuhan ingin walaupun kita memang orang berdosa kenyataannya, tapi Tuhan ingin kita saling melayani, khususnya melalui doa. Walaupun kita memang masing-masing punya masalah dan mungkin di antara kita merasa masalahku luwih gede, bukan berarti kita punya alasan untuk tidak mendoakan. Justru dengan kondisi seperti itu Tuhan ingin kita saling melayani, saling mendoakan. Bagaimana supaya bersama-sama kita datang kepada Sang Tabib Agung sehingga kita mengalami pemulihan. Itu yang pertama. Lalu pelajaran yang kedua yang bisa kita pelajari dari kenyataan bahwa semua orang berdosa, ini mengingatkan kita karena semua orang itu berdosa, dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak, mengingatkan saya dan saudara untuk tidak terjebak kepada sikap menghakimi sesama. Kalau yang pertama tadi kita diajar untuk melayani sesama, sekarang yang kedua kita diingatkan supaya kita tidak terjebak untuk menghakimi sesama. Menghakimi itu boleh dikatakan memvonis, menyatakan, lalu menilai orang lain yang salah sementara aku tidak. Padahal Alkitab mengatakan semua orang telah berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam situasi kondisi sekarang ini, kalau saya mencermati, ada banyak orang yang terjebak untuk sikap-sikap seperti tadi. Begitu gampangnya menghakimi orang lain. Oh itu karena dosanya gede makanya gampang kena corona ya. Karena dosanya besar, kesalahannya besar makanya banyak sakitnya. Karena dosa kesalahannya besar maka sakit-sakitan. Itu boleh dibilang sikap yang kurang bijaksana karena dengan demikian itu artinya menghakimi. Padahal Alkitab mengatakan semua orang berdosa. Semua orang itu tanpa terkecuali, dari orang yang punya pangkat jabatan tinggi sampai orang biasa. Bahkan hamba-hamba Tuhan, pendeta, romo, pastor pun berdosa. Sekarang pun masih bisa berdosa karena manusia biasa dan Alkitab menyatakan. Tetapi ini mengingatkan saudara dan saya untuk supaya kita tidak terjebak kepada sikap menghakimi sesama. Kenapa? Karena kita ini sama-sama orang berdosa. Seperti tadi orang Farisi. Ketika Yesus makan bersama Matius, pemungut cukai dan orang berdosa. Wah, orang Farisi langsung beri komentar. Itu gurumu makan bareng dengan orang berdosa. Padahal mereka sendiri itu juga orang berdosa. Hanya mereka tidak merasa dan tidak mau mengakui. Mereka hanya melihat pemungut cukai, orang-orang itu yang berdosa. Jadi yang dilihat orang lain saja. Tidak pernah melihat dirinya sendiri. Masih ingat ya?
Dalam Alkitab juga dikisahkan ya, ketika suatu saat ada seorang perempuan kedapatan melakukan tindakan yang berdosa. Terus ketika ketahuan dibawa rame-rame, terus menurut hukum dan undang-undang yang berlaku, orang ini harus kena sanksi, yaitu dihukum apa? Hukum rajam, dilempari batu, karena aturannya begitu. Tetapi sebelum itu dilakukan, karena Yesus juga ada bersama itu, dan Yesus dicobai oleh mereka, Yesus mengatakan, ingat ya saudara kisah itu, apa yang dikatakan Yesus? Ya, bahasa gampangnya begini, dari sekian banyak orang kalian yang berkumpul, yang memandang perempuan ini berdosa, ya, yang merasa tidak berdosa, silahkan yang pertama kali lempar perempuan ini. Sekali lagi, semua kalian yang merasa tidak punya dosa, kalian yang pertama kali lempar dan diteruskan. Apa yang terjadi dalam kisah itu di Alkitab? Semua diam, semua tidak ada yang bertindak, semua tidak ada yang melempari perempuan tadi. Justru satu persatu mereka pergi. Itu artinya apa? Mereka disadarkan bahwa mereka itu berdosa, hanya mereka tidak mau mengakui. Apakah itu artinya Yesus menyetujui perempuan berdosa? Oh tidak. Yesus tidak menyetujui dosanya. Yesus tetap membenci dosa. Tetapi yang Yesus lihat bahwa perempuan ini mau bertobat. Dan Yesus ini mengajarkan kepada orang yang lain, ojo gampang menghakimi, menuduh orang berdosa. Lihatlah dirimu sendiri juga berdosa. Karena kalau semua masing-masing saling melihat diri, introspeksi bahwa kita harus berdosa, kita tidak gampang menghakimi orang lain, mengatakan dia salah, dia berdosa. Nah, itu yang diajarkan Yesus. Yang Yesus mau adalah pengakuan orang itu berdosa, lalu mau bertobat, dan Yesus mau mengampuni. Contohnya perempuan yang tadi kedapatan melakukan dosa, dia mau bertobat, diampuni oleh Tuhan Yesus. Tidak dihukum rajam. Sementara orang yang lain pada pergi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah pengajaran yang baik untuk kita renungkan. Pada masa sekarang ini, siapapun punya potensi untuk digodai menjadi orang yang gampang menghakimi orang lain, menghakimi teman sendiri. Misalnya tadi ya, oh karena akeh dosane makanya kena corona, karena akeh dosane makanya sakit-sakitan. Tidak selalu seperti itu benar. Bahkan Alkitab mengatakan semua orang tanpa terkecuali berdosa. Dikatakan tadi ya ayat 10, tidak ada yang benar. Jadi jangan merasa diri menjadi benar lalu sombong kemudian dengan gampangnya menghakimi orang lain karena sakit, karena corona terus dihakimi berdosa. Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan tadi dua hal. Yang pertama, karena kenyataannya kita ini semua berdosa, Tuhan menghendaki kita saling melayani. Melayani sesama. Melayani bukan berarti harus menunggu aku sok nek wis ora dosa. Sok nek wis ora ono masalah aku tak ndongake wong liya. Bukan itu yang dimau. Justru ketika kita sekarang dalam kondisi yang seperti ini bahwa kita semua berdosa, Tuhan ingin kita saling melayani, saling mendoakan, membawa diri kepada Yesus Sang Tabib Agung supaya dipulihkan. Yang kedua, kenyataan bahwa semua orang berdosa, saya mengingatkan kita supaya kita tidak terjebak dalam sikap untuk menghakimi, gampang menghakimi orang lain. Kenapa? Karena diri kita sendiri juga orang berdosa. Lalu apa yang dimau Tuhan? Kita harus saling menyadari, saling introspeksi, bahkan saling memaafkan dan saling mengampuni. Itu yang dimau. Nanti Tuhan yang akan memulihkan semuanya. Kiranya dua hal ini akan menolong saudara dan saya untuk menyikapi kehidupan pada masa sekarang ini, sehingga mendorong kita untuk kita saling melayani sesama kita dengan kasih. Walaupun kita sama-sama orang berdosa dan bersalah, sama-sama punya masalah. Juga menolong kita untuk tidak gampang menghakimi orang lain, menghakimi teman. Sehingga kita bisa introspeksi bahwa saya juga orang berdosa. Kita saling memaafkan, saling mengampuni, dan mohon Tuhan memulihkan semuanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan malam ini. Kiranya ini juga memberi pencerahan kepada kami di tengah-tengah situasi kondisi sekarang ini yang berpotensi untuk membuat kami
merasa diri belum layak melayani, membuat kami merasa diri tidak layak untuk mendoakan orang lain, membuat kami merasa diri benar. Kami bisa bersama-sama belajar bahwa ternyata siapapun kami adalah orang berdosa. Dan dengan kondisi itu Tuhan menghendaki supaya kami saling melayani, saling mendoakan, dan saling memaafkan, saling mengampuni. Karena dengan demikian Tuhan Yesus Sang Tabib Agunglah yang akan menyembuhkan dan memulihkan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan mencari orang yang sehat, orang yang merasa benar, tetapi mencari orang yang sakit, orang yang mengakui bersalah berdosa, dan Tuhan akan mengampuni bahkan memulihkan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, biarlah ini sungguh-sungguh memberkati kami, sehingga dalam situasi kondisi yang berat ini kami tetap menjalani hidup dengan sikap yang benar seperti yang dikehendaki Tuhan. Kami bersyukur karena pasti firman Tuhan akan memberkati kami. Kami terus doakan jemaat-Mu, baik yang sakit maupun yang terus menunggu pemulihan. Tuhan terus kiranya menolong mereka, menjamah, memberkati, supaya sungguh-sungguh karena berkat dan kehendak Tuhan di dalam nama Yesus, mereka akan sembuh dan dipulihkan. Tuhan berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam kehidupan pribadi bersama keluarganya, dengan berkat rumah tangga, berkat damai sejahtera, sehingga kehidupan mereka terus terpelihara dan mereka tetap bahkan makin setia kepada Tuhan. Ketika nanti kami akan berdoa walaupun berbeda tempat, biarlah Roh Kudus menolong agar kami tetap bersehati, sehingga ada kesehatian dalam doa kami, dan kami bisa saling memberkati, saling melayani, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah menerima berkat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusak Joko Santoso. Dan pada kesempatan kali ini kita telah diberi waktu, kita telah diberikan kesempatan untuk kita berdoa, untuk kita menaikkan setiap pokok-pokok doa kita, untuk kita menyampaikan setiap pergumulan kita masing-masing. Namun sebelumnya kita akan pujikan satu pujian, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan, akan mempersiapkan kita untuk masuk dalam doa. Saatnya untuk kita berdoa. Kepada jemaat dipersilahkan untuk berdoa.